Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Lokasi kuburan massal korban tragedi 65 Madiun. Hutan grip atau dungus, hutan yang dirimbuni pepohonan jati, terdapat jurang uni, gresek, dan berada tak begitu jauh dari kompleks wana wisata Grip Wungu Madiun. Ada 3 titik lokasi kuburan massal korban tragedi 1965-66 di sekitar hutan ini. Hal ini banyak dikisahkan para saksi sejarah kelam pembantian massal atas rakyat Madiun dan sekitarnya yang dituding sebagai komunis pada awal berdirinya rezim Orde Baru. Testimoni Madisun, juga Suja, nama samaran. Mereka memaparkan banyak hal yang disaksikannya di hari-hari mencekam mengenai kejadian antara tahun 1965 hingga 1966. Orang-orang diangkut dengan truk lalu digiring masuk hutan. Suja, jauh sebelumnya, ia menghimpun kesaksian orang lain juga soal eksekusi para tahanan politik dengan cara ditembak. Di hari lainnya, kejadian serupa dilakukan di tempat berbeda. Pada lokasi kuburan massal di kawasan hutan dungus ini, masing-masing berisi korban 9 orang, 100 orang, dan 150 orang. Tentu sulit bagi warga masyarakat biasa untuk mengetahui persisnya jumlah dan nama korban, kecuali pihak pelaku yang mau membuka data pembunuhan yang dilakukannya. Dan hal itu entah sampai kapan waktunya masih merupakan kemustahilan. Investigasi mendapati kesaksian mengenai tragedi genosida 65 dari seorang anak tentara yang pada masa itu menyaksikan kejadian pada tiap harinya. Adalah seorang tentara asal Ponorogo yang bertugas menjemput dan menjaga para tahanan politik. Sebagaimana dituturkan dari sebuah tempat yang dijadikan kamp penampungan dan interogasi tahanan politik. Sebagaimana dituturkan dari sebuah tempat yang dijadikan kamp penampungan dan interogasi tapol di sisi jalan raya Dungus. Ada 300-an tahanan politik yang dibawa ke sini. Para tahanan politik diciduk dari desa-desa dan diangkut mulai jam 4 sore, berlangsung hingga malam-malam sunyi. Ia menunjukkan kamar-kamar tertutup dari bangunan tua. Bahwa di tempat ini pernah difungsikan sebagai sel-sel penyekapan tahanan politik, termasuk para perempuan gerwani. Di ruang lainnya
dilangsungkan screening melalui interogasi yang bagi para tahanan politik merupakan momok mengerikan saat harus melewatinya, karena pasti berbagai bentuk siksa bakal mendera. Bagaimana tiap tapol harus menerima siksaan di luar batas kekuatan fisik dan berkemanusiaan. Tuduhan-tuduhan terlibat kudeta G30S yang tak masuk akal dilancarkan dalam interogasi. Tuduhan yang sepertinya telah dipola, sekaligus tuduhan ini menjadi legitimasi para tahanan politik untuk boleh disiksa oleh interogatornya, sebelum kemudian ditentukan entah dengan standar apa, apakah yang bersangkutan mesti ditahan, dibuang, atau dihabisi. Semua berlangsung tanpa suatu proses hukum maupun putusan pengadilan. Tak jarang bagi tahanan politik yang keluar dari ruang interogasi harus digotong atau dipapah jalannya untuk kemudian bisa masuk kembali ke dalam sel yang pengap tanpa pengobatan untuk semua luka-luka yang dideritanya. Bahkan diantaranya disiksa hingga tewas. Beberapa yang tewas itu dikuburkan di areal persawahan di bagian belakang bangunan. Ikhwal temuan lokasi kuburan massal di wilayah Kodia Madiun maupun Kabupaten Madiun telah dilaporkan para korban maupun relawan daerah. Namun baru pada medio Februari 2019, tim investigasi YPKP berkesempatan melakukan verifikasi sekaligus sembari menziarahinya. Selain kawasan hutan Dungus di Kecamatan Wungu dan beberapa lokasi lainnya, temuan kuburan massal juga dilaporkan berada di kawasan hutan lain seperti Tremulus, Nglames, Dawuan, Kuiran, Kandangan, dan Pagotan. Lokasi terakhir ini, Pagotan, dulunya merupakan komplek pabrik gula. Pagotan seperti juga pabrik gula Rejo Agung di Madiun Kota. Selain temuan 12 kuburan massal yang didata, temuan ini menambah panjang deret hitung jejak kejahatan genosida 65 yang dilakukan negara melalui fasisme rezim militer Soeharto di masa awal rentang masa kediktatorannya. Bejo Untung mengatakan, langkah pemetaan kuburan massal yang dilakukan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 YPKP 65 semata-mata upaya penting menemukan fakta-fakta yang mungkin bisa dijadikan bukti tambahan adanya kejahatan atas kemanusiaan, crimes against humanity yang terjadi pada masa lalu di Indonesia. Bahwa hingga hari ini negara belum nyata menunjukkan komitmen menyelesaikannya secara tuntas dan berkeadilan. Demikian kura-kura Takar Lampir Sundel.